Shalom, salam sejahtera. Kita bertemu kembali di dalam diskusi Sekolah Sabat yang dibawakan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Kita hadir dalam episode yang ke-11 dalam kuartal ke-4 di tahun 2021 ini dengan pelajaran judulnya Kitab Ulangan dalam Tulisan-Tulisan Kemudian. Kita mulai keluar dari Kitab Ulangan untuk melihat bagaimana kitab-kitab yang lain dan penulis-penulis kitab Alkitab mereferensikan kitab ulangan di dalam tulisannya. Di episode ke-11 kali ini, kita kedatangan Pendeta David Panjaitan dari Uni Indonesia Kawasan Barat dan juga Pendeta Paul Hutapea dari daerah Sumatera Kawasan Tengah. Shalom Bapak Pendeta sekalian. Shalom. Shalom. Shalom, Ivy. Ini kali kedua Bapak Pendeta Hutapea ya. Gimana perasaannya? Apakah masih deg-degan atau santai aja kalau sama kita Pendeta? Jadi itu tetap ada, namanya pun nervous. Betul. Ini masih di dunia virtual ya. Semoga nanti kapan-kapan kita bisa sama-sama belajar secara langsung dari studio. Antara studio Uni, kalau nggak studio Sumatera Tengah gitu ya. Kita akan. Oke. Pendeta David, apa kabarnya hari ini? Masih seperti biasa, Ivy. Masih seperti ya. Oke. Baik-baik saja. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat inti dari pelajaran ke-11 ini, baru nanti saya akan minta Pendeta Paul Hutapea untuk buka kita dalam doa ya. Ulangan 4 ayat 29 berisi, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Pendeta Hutapea silakan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Tuhan dan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami puji, kami memuliakan Engkau pada saat yang indah ini, di mana Tuhan telah memberkati kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk berdiskusi tentang pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan, bukakan mata hati dan pikiran kami untuk dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan biarlah oleh kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, itu akan dapat mengubah hidup kami untuk lebih setia hingga Engkau datang untuk yang kedua kalinya. Besertalah dengan dalam pertemuan kami ini Bapa, dalam nama Yesus berdoa. Amin. Amin. Musa mengulang perjalanan sejarah dari bangsa Israel kepada bangsa Israel sebelum memasuki tanah perjanjian, dan itulah yang menjadi latar belakang kitab Ulangan. Tetapi cerita yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel juga menjadi penguatan dari beberapa karakter yang kita temukan di Alkitab di masa depan. Nah, kalau karakter-karakter tersebut dapat mendapatkan penguatan dari kitab Ulangan di masanya, menjadi pertanyaan adalah, bagaimana dengan kita sekarang? Dapatkah kita mendapatkan penguatan dan juga suatu buah yang nyata ketika kita membaca ataupun mempelajari kitab Ulangan? Sebagai contohnya, kitab Keluaran itu disinggung kembali dalam Mazmur 81. Begitu ya, memang Alkitab saling mendukung satu sama lain apakah dia di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Lalu cerita yang ada di Kejadian 1 tentang penciptaan juga disinggung kembali di dalam buku Yeremia. Bagaimana dengan kitab Ulangan? Apakah hanya satu kali disinggung atau beberapa kali disinggung? Itulah yang akan kita lihat, dan kira-kira apakah temanya sama dan hasilnya seperti bangsa Israel, mereka diubahkan dan dipersiapkan untuk menjadi bangsa yang baru di tanah yang baru. Bagaimana dengan cerita-cerita yang lain? Seperti itu ya. Kita masuk ke hari Minggu dengan judul Kitab Taurat. Di sini kita diperkenalkan dengan kisah Raja Yosia dari Yehuda yang diangkat menjadi raja waktu masih usia 8 tahun. Dan ketika itu bangsanya mengalami perpecahan karena kerohanian mereka juga bobrok gitu ya. Apa hubungannya dengan buku Ulangan dan metode yang dilakukan oleh Raja Yosia untuk menjadi solusi dari perpecahan tersebut? Pendeta Hutapea boleh bawa kita ke kisah tersebut? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita coba perhatikan di sini bagaimana kisah
yang terjadi di zaman-zaman sesudah penulisan setelah Musa, bahwasanya kitab Ulangan ini adalah tetap merupakan nasihat agar bangsa-bangsa sekitar atau bangsa-bangsa yang akan kemudian tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu harapan Tuhan. Yang walaupun kenyataannya di dalam perjalanan sejarah boleh saja ada kegagalan-kegagalan seperti bangsa Israel dahulu. Tapi kita tahu, tatkala Raja Josia dia ingin mengadakan pembaharuan setelah ditemukan kitab. Di sana ditemukan nasihat-nasihat yang sangat baik menurut Raja Josia, di mana nasihat ini boleh saja dikatakan sudah hampir tidak dilaksanakan lagi waktu itu. Makanya Josia menekankan kepada bangsa Israel atau kepada penetua-penetua supaya mempelajari kembali kitab Ulangan. Karena itu adalah merupakan nasihat yang akan berlangsung terus. Dan memang kita bisa lihat di sini bahwasanya firman Allah itu adalah tetap. Firman Allah itu tidak berubah-ubah. Apa yang Tuhan Allah kehendaki pada zaman Musa, itu juga Tuhan Allah kehendaki pada sekarang ini. Firman Allah, hukum Allah tidak pernah berubah. Jadi inilah yang saya coba lihat diketemukan oleh Josia. Bagaimana dia melihat bahwasanya aturan-aturan yang ada tertulis dalam kitab Ulangan itu adalah merupakan peraturan yang harus terus dilaksanakan oleh bangsa Israel kalau mereka mau menikmati kesukacita dan kemakmuran. Itu Ivy. Betul sekali. Kalau kita lihat di pelajaran sekolah sahabat kita ya, Yosia sangat tergugah katanya. Akhirnya sadar. Setelah sadar, dia percaya bahwa jalan-jalan Tuhan benar adanya, dan akhirnya dia turuti perintah tersebut, dan akhirnya ada reformasi, ada perubahan gitu ya, dari cara pikir maupun gaya hidup, dan juga kerohanian dari bangsa Israel. Nah, ini pertanyaannya, seringkali cerita ini menjadi inspirasi bagi jemaat ataupun pribadi yang sedang nge-slack gitu ya, Pendeta David Panjaitan, ada perpecahan. Akhirnya mereka sampaikan, nasihat yang pertama adalah kembali pelajari dulu Alkitab dan lain-lain. Saya belum pernah mengalaminya dan saya belum pernah melihatnya gitu ya, tapi sebagai seorang pendeta pasti pernah melihat perpecahan dan lain-lain. Itu efektif nggak sih pendeta? Karena kalau dari yang saya dengar-dengar, kalau orang udah kepalang emosi gitu ya, mau belajar Alkitab juga gimana gitu ya, masuk atau tidak gitu. Pendeta melihatnya seperti apa? Secara prinsip masuk. Ya. Tetapi yang perlu diperhatikan masalah waktu. Waktu, oke. Kapan kira-kira itu akan berterima, kan kira-kira seperti itu. Kenapa saya katakan demikian? Kan ada kalau orang lagi sebel-sebelnya terus dikasih nasihat malah tambah sebel gitu, mantul dia istilahnya gitu kan. Bukan mantap betul, tapi bouncing, dia akan bouncing, akan terpental, kira-kira begitu. Tapi ada juga satu peristiwa, begitu dia lagi memuncak, kita sampaikan firman Tuhan, tersadar, ada juga. Juga sebaliknya, tunggu waktu dulu, akhirnya dia sadar. Tapi ada juga nunggu waktu, kelupaan, nggak sadar-sadar. Prinsipnya adalah sangat efektif, ya sangat efektif sekali. Dan kenapa saya bilang sangat efektif juga, kita boleh perhatikan setiap ada acara-acara, khususnya rapat-rapat yang cukup berat, biasanya dimulai dengan doa dan firman Tuhan, lalu diakhiri dengan doa dan firman Tuhan, dan bahkan di pertengahan kalau ada deadlock, istilahnya kalau orang-orang yang biasa rapat, oke, kita berdoa lagi, kita bertelut. Dan saya juga pernah bahkan sering alami hal seperti itu, Ivy, dan hasilnya cukup efektif, cukup efektif. Amin, puji Tuhan. Nah, saya penasaran pendapatnya Pendeta Hutape ya.
kalau di zaman Yosia ada reformasi yang signifikan gitu ya setelah mereka membaca kembali firman Tuhan melalui kitab Taurat yang dipercaya adalah kitab Ulangan. Kalau zaman sekarang, pendeta melihat reformasi apa sih yang jemaat ataupun umat Advent saat ini perlu ubah, dan itu harus dimulai dari membaca firman Tuhan juga. Salah satu contohnya aja pendeta, boleh tolong. Salah satu contohnya bagaimana kita mengadakan suatu atau memperlakukan orang-orang yang berkekurangan. Okay. Jadi ternyata orang-orang yang berkekurangan itu juga adalah umat Allah yang harus dipelihara, harus diperhatikan. Jadi bukan berarti mereka disepelekan. Jadi gereja harus bisa mengadakan suatu reformasi bagaimana menghargai orang yang berkekurangan. Itu salah satu contoh yang saya lihat. Jadi supaya kita lebih memperhatikan orang lain, ada kepekaan, itu harus dimulai dari reformasi dalam hati dulu ya. Dan semoga dibakar oleh firman Tuhan. Terima kasih. Kita lanjut ke hari Senin dengan judul Langit yang Mengatasi Segala Langit. Ini frasa yang disampaikan oleh Musa. Konteksnya apa sih ketika Musa mengatakan ada langit di atas langit, itu maksudnya apa? Pendeta David Panjaitan, silakan. Kalau kamu hebat, ada yang lebih hebat. Gitu Terus ya. kamu lihat ada orang hebat, ada yang lebih hebat, kan kira-kira begitu. Jadi bagi orang-orang yang suka pergi ke alam, melihat langit itu, wow, kan kira-kira begitu. Bagi orang-orang yang suka IT, melihat bagaimana orang membuat satu aplikasi, wow, kan kira-kira begitu. Orang yang suka elektronik, begitu melihat jaringan-jaringan elektronik dalam satu gadget, wow, kan kira-kira begitu. Nah, orang akan bilang yang wow itu bukan hasilnya, yang wow itu adalah yang menciptakannya. Kira-kira begitu. Jadi pada waktu bangsa Israel melihat alam ini, melihat bagaimana hal-hal keajaiban yang mereka alami, mereka katakan, wah, luar biasa. Lalu Musa katakan, ada langit di atas apa? Di atas langit. Dan sebutan itu pun saya pikir masih berlaku sampai sekarang. Kalau ada orang yang sombong, kita tegur, kita ingatkan mereka. Ingat, di atas langit masih ada apa? Langit. Iya, saya bisa mengaminkan hal itu juga ya ketika ada di alam, karena kecenderungan manusia secara psikologi kalau kita lagi terbeban atau banyak stres itu biasanya kita nunduk ya, kita sadar atau tidak sadar gitu. Tapi dalam dunia kesehatan dan juga dunia ilmu pengetahuan ada manfaat signifikan ketika orang yang lagi depresi atau stres disuruh coba lihat ke atas, lihat ke langit. Itu katanya akan membantu mental mereka supaya lebih positif gitu ya. Karena manusia cenderung fokus kepada masalahnya, kita lupa bahwa ada Tuhan gitu ya, dunia ini besar dan lain-lain. Nah, Pendeta Paul Hutapea bisa menanggapi gak dengan hal tersebut ya, bahwa ketika kita melihat ke langit, biasanya responnya ada dua, antara kita mengingat Tuhan, akhirnya jadi bersyukur gitu Pendeta ya, oh iya, masih ada Tuhan di atas sana. Bagaimana Pendeta? Jadi seperti apa yang Pendeta David sebutkan tadi, ini bagaimana kita bersyukur, harus menyadari bahwa ada oknum yang lebih tinggi. Langit di atas apa? Di atas langit. Boleh saja kita mengagumi sesuatu. Contoh, sesuatu lukisan kita sangat kagumi bagaimana keindahannya, bagaimana dia penggunaan apa? Penggunaan cat, warnanya dan segala macam. Kita kagum. Tapi ingat, kita harus lebih mengagumi siapa yang membuatnya. Karena kita tahu lukisan itu tidak akan datang begitu saja, tidak akan ada begitu saja, tapi ada yang membuatnya. Dan yang pasti yang membuatnya adalah sesuatu yang lebih berpengalaman. Sesuatu yang lebih berpengalaman dan lebih ahli. Lebih ahli. Jadi demikian juga dengan dunia kita ini. Segala sesuatu di dunia ini bisa saja kita kagumi. Tapi lebih dari situ kita lebih mengagumi pencipta apa? Pencipta dunia ini. Karena segala sesuatu ada dari dia. Iya.
Amin. Jadi frasa ataupun kalimat yang diucapkan oleh Musa itu dipakai kembali oleh Nehemia, Nabi Nehemia ketika dia berdoa. Jadi tidak percuma ya kita waktu berdoa misalnya mengikuti format ACTS begitu ya. Di awal kan kita diajak untuk memuji Tuhan, adoration. Nehemia juga melakukan hal tersebut. Dia mengakui pemerintahan Allah dalam doanya, dalam susah dukanya menjadi seorang nabi, itulah yang menjadi kekuatan dia juga. Baik, itu dari Nehemia, lalu dari Raja Yosia juga tadi ya. Di hari Selasa, kitab ulangan dalam kitab Yeremia, di Nabi Yeremia. Kisahnya apa nih? Ada ayat terkenal, Yeremia 29 ayat 13 yang suka kita sebut-sebut, dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah ini kalau udah pakai segenap hati, itu biasanya langsung dihubungkannya dengan kitab ulangan ya. Apa Pendeta David Panjaitan, apa yang menjadi background cerita Yeremia sehingga dia mau mencari Tuhan dan dia teringat dengan kitab ulangan, karena kitab ulangan juga cerita bangsa Israel mencari Tuhan kembali gitu ya. Terjadi kebobrokan kepemimpinan pada zaman Yeremia. Salah satu kebobrokan yang muncul ke permukaan adalah pemerkosaan, tanda kutip, hak-hak orang yang memerlukannya. Seperti janda-janda, anak yatim, orang-orang pendatang, dan lain sebagainya. Ingat pelajaran kita beberapa waktu yang lalu, dikatakan orang asing di depan pintu gerbangmu. Itu tegas diingatkan oleh Musa bagi bangsa Israel, nanti pada waktu kamu tiba di tanah Kanaan, ingat akan ada stranger, akan ada orang asing di depan pintu gerbangmu. Kenapa harus diingat? Karena kamu dulu juga adalah orang asing di Mesir. Jadi perasaan kalian itu sama. Jadi itulah yang terjadi di zaman Yeremia maksud saya. Di zaman Yeremia, sehingga Yeremia mengambil referensi apa yang pernah terjadi di waktu yang lalu. Iya, pas. Ini anaknya Pendeta David juga namanya Jeremy ya. Apakah ini jadi salah satu alasan gitu ya, supaya ada reformasi dari Jeremy? Nah, anyway, ini kan ada kebobrokan dalam kepemimpinan. Ini kita harus akui ya, sering anggota jemaat mengatakan yang berubah tuh harus dari level atas dulu gitu kan ya. Tapi pada kenyataannya, Yeremia, Yosia dalam membuat suatu perubahan, itu semuanya harus berubah. Pendeta Paul Hutapea ya, bukan cuma atasnya tapi umatnya juga. Sebenarnya efeknya apa sih kalau yang harus diubah pemimpin tapi yang berubah juga harus umatnya juga gitu? Jadi kalau bicara mengenai perubahan, boleh saja ada orang berdalih, yang berubah itu biarlah pimpinan dahulu, baru kami mengikuti. Itu sebenarnya hanya dalih. Perubahan itu yang terutama adalah dari diri kita sendiri. Jadi karena kita tidak bisa merubah orang lain, yang bisa kita rubah adalah diri kita. Bagaimana kita merubah pimpinan sementara kita juga yang harus merubah diri kita lebih dahulu. Jadi mungkin yang kita bisa lakukan, biarlah kita berdoa agar pimpinan itu berubah. Kalau memang mereka perlu ada perubahan. Tapi yang terutama yang saya coba tekankan di sini, perubahan itu yang terutama adalah dari diri kita sendiri. Tanpa penembun, apakah kita sebagai pimpinan atau sebagai bawahan. Perubahan adalah dari dalam diri kita. Iya, betul sekali. Dan dalam menanyakan hal ini, saya tidak bermaksud untuk membela pemimpin gitu ya, karena konteksnya adalah di hari Selasa, itu dikatakan umat pilihan. Umat pilihan kan berarti semuanya ya, bukan hanya pemimpinnya saja. Betul. Dan saya mau tanya Pendeta David Panjaitan, ini berhubungan juga dengan pertanyaan pertama di hari Jumat. Katanya, karena kita adalah umat pilihan, jadi tanggung jawab perubahan atau reformasi ini sebenarnya adalah hak istimewa bagi kita. Itu bagaimana ceritanya Pendeta? Bahwa jadinya ini suatu privilege sebenarnya kalau kita bisa membaca buku ulangan, berubah karena firman Tuhan, dan lain-lain. Kenapa dikatakan hak bukan kewajiban?
Kalau contohnya Ivy, ini ada cake, itu hakmu. Oke. Atau Ivy, ini ada cake, itu kewajibanmu. Kalau kewajiban, suka nggak suka, itu harus dihabiskan dan menjadi milik kita. Itu namanya kewajiban. Kalau dibilang hak, kita boleh ambil, boleh tidak. Jadi perubahan itu adalah hak kita. Artinya untuk berubah itu adalah pilihan. Aku mau berubah, aku tidak mau berubah, itu adalah pilihan kita. Jadi kita ini adalah umat pilihan, tetapi pilihan itu tidak menghilangkan hak kita untuk berubah atau tidak. Oke, itu kamu dipilih menjadi dream team. Tetapi untuk menjadi dream team, gaya mainmu harus berubah. Itu hakmu. Aku nggak mau merubah, gayaku begini kok. Sehingga ya sudah, dia keluar. Nah ini kalau mengikuti perkembangan olahraga sepak bola ya, khususnya Ivy ya. Siapa sih yang tidak kenal Lionel Messi? Dia begitu bersinar di Barcelona, Barca. Tetapi begitu pindah ke PSG, dia kurang bersinar. Kenapa? Pengamatan saya bukan pengamat sepak bola, tapi saya banyak mengamati termasuk permainan Messi. Dia tidak bisa beradaptasi dengan pemain-pemain di PSG. Sehingga saya dengar rumor waktu itu, ya ini cerita waktu itu, mendengar rumor bahwa dia akan kembali lagi ke Barca. Jadi kata hak itu adalah pilihan. Oke, berarti ketika di hari Selasa akhir ditanya apakah pesan yang disampaikan kepada bangsa itu masih sama kepada umat Tuhan saat ini dan bisa diaplikasikan, jawabannya yes, gitu ya. Karena umat pilihan Allah kekal, saya selalu ingat Pendeta David bilang perjanjian itu kekal walaupun orangnya berubah gitu ya. Jadi masih tetap berlaku sampai sekarang. Baik, kita ke hari Rabu dengan judul Apa yang Tuhan Tuntut. Ini menarik. Kalau tadi dikatakan menjadi umat pilihan adalah hak, kita ada pilihan gitu ya. Tapi kalau udah bahas tuntut, ini bahasanya bahasa legal gitu kan ya, Pendeta Paul Hutap ya. Jadi apa dasarnya Tuhan menuntut kita? Apakah bukan ajakan atau emang betul tuntutan? Apa yang dituntut, Pendeta Paul Hutap ya? Baik. Di dalam dunia kita, di dalam kehidupan kita, pasti ada aturan. Pasti ada aturan. Dan hidup ini tidak akan sembraut kalau tidak ada aturan. Jadi sama halnya di dalam pertemuan kita ini kan ada moderator, ada narasumber. Jadi bisa apa? Kalau semua jadi narasumber, tidak ada moderator, tidak nyambung juga. Kalau semua narator, tidak ada narasumber, mungkin tidak nyambung juga. Jadi ada narator, ada narasumber. Jadi itu adalah suatu apa? Suatu forum diskusi. Jadi demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, Tuhan memberikan aturan. Di awal-awal disebutkan itu adalah perjanjian. Itu di awal-awal itu adalah perjanjian. Dan namanya pun aturan, supaya kita hidup lebih baik, aturan itu harus kita apa? Harus kita turuti. Sama halnya, kalau kita berkendaraan di jalan raya, kan ada aturan yang harus kita lalui. Kalau sudah ada dilarang lewat, jangan masuk di sana. Sebab boleh saja dari arah yang berbeda merasa jalan itu jalannya, karena itu searah, tapi tiba-tiba kita muncul, ya terjadi kecelakaan. Jadi ada aturan yang harus kita apa? Harus turuti. Allah menuntut kita, bukan hanya mengajak. Karena Allah mau kita bahagia. Allah menuntut kita supaya menuruti aturan
yang telah diberikan oleh Tuhan Allah. Seperti itu diulang-ulangi di dalam kitab Ulangan. Saya coba baca di dalam Ulangan 10 ayat 11, ayat 12 dan 13. Maka sekarang hai Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain takut akan Tuhan Allahmu? Takut akan Tuhan berarti ini kalau kita apa? Kita dikatakan takut akan Tuhan kalau kita menuruti aturan yang diberikan. Ya, tidak mungkin kita dikatakan takut akan Tuhan, tapi kita selalu melanggar. Ya, kita menuruti, itulah bukti kita takut akan Tuhan. Dan kita juga diminta hidup menurut segala yang telah ditunjukkan, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan. Jadi inilah hal-hal yang dituntut Tuhan dari kita. Bagaimana kita takut akan Tuhan, bagaimana kita beribadah. Tanda kutip perhatikan, beribadah seperti yang Tuhan Allah kehendaki. Sebab ada mungkin orang mengadakan ibadah tapi berlawanan dengan kehendak Tuhan. Ada aturan yang Tuhan sudah buat, beginilah tata cara beribadah, tapi dilakukan apa? Dengan hal yang berbeda dari yang Tuhan inginkan. Jadi saya ulangi kembali, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan hal yang dituntut Tuhan adalah supaya kita takut akan Dia, menuruti apa yang Dia mau, dan mengasihi atau menghidupkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian saya Evi. Amin. Jadi karena dalam perjanjian tersebut ada hukum gitu ya yang menjadi dasar, makanya disebutlah kata tuntutan tersebut. Tapi kalau kita lihat, walaupun orang awam menganggap kalau dengar kata tuntutan itu hubungannya dekat dengan hukuman gitu ya. Itu bagi orang yang bersalah, tapi untuk orang yang tidak bersalah, tuntutan akan membawa kepada kebebasan gitu ya. Itu yang harus kita pegang sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Tuntutan Tuhan membawa kita kepada kebebasan. Nah, di hari Rabu ini sebenarnya kitab Ulangan dikutip oleh Mika gitu ya. Dan Nabi Mika ketika dia menulis, dia menggantikan huruf-huruf dari hukum menjadi roh dari hukum. Ini ada dua istilah teologi sebenarnya ya. Ada letter of the law sama spirit of the law. Pendeta David Panjaitan boleh bantu kita untuk mengerti apa bedanya huruf literal dari hukum dan juga roh ataupun bukan kiasannya, secara tidak langsung arti dari hukum itu apa gitu. Baik. Satu aturan main dibuat ada historinya. Kan begitu, ada historinya. Nah, orang yang mengetahui historinya itu akan mengerti betul-betul mengapa itu dibuat. Supaya tidak lupa, aturan main itu dituliskan. Nah, dengan berjalannya waktu, ini yang sering terjadi. Orang hanya mengingat tulisan, lupa historinya apa. Kan kira-kira begitu. Nah, Ivy kebetulan saya sampai saat ini masih menjadi direktur komunikasi. Jadi sejak saya menjabat menjadi direktur komunikasi, saya katakan kepada pimpinan saya waktu itu, Pak, kalau boleh setiap rapat-rapat besar seperti rapat akhir tahun, tengah tahun, tolong kita rekam, Pak, izinkan saya rekam. Kenapa? Supaya historinya itu dapat, spiritnya dapat. Nah, agenda ini diputuskan apa sih background-nya, historinya apa sih? Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi, yang dilakukan oleh Nabi siapa tadi? Nehemia ya? Mika yang terakhir. Nabi Mika. Karena asik menerangkan jadi lupa Nabi siapa. Yang dilakukan oleh Mika adalah memperbaiki tangkapan berpikir orang itu tentang hukum tadi itu. Jangan hanya dihafal kalimatnya, tapi dimengerti spiritnya apa. Salah satu contoh, Ivy, tadi disinggung masalah doa ya, doa. Bahwa dalam segala hal kita harus berdoa kepada Tuhan. Secara tulisan, doa is doa. Secara praktek, sering orang katakan doa tutup mata, lipat tangan, bertelut, masuk kamar, dan lain sebagainya. Tetapi secara spirit, orang sering lupa. Nah, yang saya lakukan adalah, dan sering saya lakukan kalau dapat kata, kalimat
seperti ini, yang saya lakukan adalah kembali kepada kata dasarnya apa. Jadi saya sering lihat saya punya Bible elektronik, rupanya doa itu ada namanya pictograph. Pictograph itu tulisan-tulisan yang dalam bentuk gambar. Pictograph. Jadi ini contoh saja, If ya. Doa itu pictographnya adalah gambar tongkat sama mulut. Tongkat itu mengartikan mulut itu mengartikan speaking, lalu tongkat itu mengartikan authority. Artinya berbicara kepada orang yang mempunyai otoritas. Nah, spiritnya adalah pada waktu kita berdoa menyampaikan sesuatu kepada seseorang, satu oknum yang punya otoritas. Otoritas yang menentukan salah atau benar, boleh atau tidak. Artinya seperti judgment, court, ya, speaking on the court di hadapan. Nah, kalau kita bicara kepada yang mempunyai otoritas, kita membanggakan diri atau merendahkan diri? Tentu merendahkan diri. Nah, itulah yang terjadi, yang ditegur oleh Yesus bagi orang-orang Farisi dan Saduki. Mereka mengerti kata doa, tapi spiritnya mereka tidak dapat. Spiritnya seharusnya adalah mengosongkan diri, merendahkan diri, mengagungkan Tuhan, kan seharusnya itu. Tetapi yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan Saduki waktu itu adalah justru membanggakan diri, membenarkan diri, jadi melupakan the authority one itu. Jadi itu contoh udah panjang sekali itu. Jadi yang dilakukan oleh Mika adalah tulisan nggak perlu, maksudnya tulisan itu nomor 2. Yang penting adalah spiritnya, kira-kira seperti itu. Betul sekali. Jadi ketika Mika memaksudkan bahwa keagamaan dan kesalehan yang benar itu juga termasuk tidak merampas ladang rumah orang gitu ya. Walaupun di hukum Taurat itu tidak tertulis secara huruf gitu ya di 10 hukum, tapi rohnya itu termasuk kepada hal-hal demikian. Pertanyaan saya terakhir kepada Pendeta Hutapea sebelum masuk hari Kamis ya. Apa bahayanya pendeta ketika kita hidup hanya berdasarkan huruf? Kita lupa sama hukumnya. Maksud saya rohnya di baliknya. Bahayanya apa, pendeta? Hukum itu tidak ada gunanya kalau kita tidak bawakan ke dalam diri kita masing-masing. Ya. Ya. Pengetahuan kita itu tidak ada gunanya kalau kita tidak aplikasikan. Ya. Contoh, kita tahu kalau air yang mendidih itu panas. Ya. Kita tahu itu. Tapi kita sudah tahu kalau itu tumpah ke dalam tubuh kita akan melepuh. Cuman pengetahuan kita itu tidak ada gunanya kalau kita tahu juga ambil air, kita mendidihkan air yang mendidih, kita sendiri hancur. Jadi hukum itu tidak ada gunanya kalau kita tidak aplikasikan rohnya, semangatnya. Jadi jangan hanya tertulis. Makanya ya hukum itu dikatakan juga jangan hanya tertulis di mana? Di buku, tapi harus tertulis di hati. Makanya pemazmur mengatakan merenungkannya siang dan malam. Ya. Jadi kalau hukum yang direnungkan siang dan malam berarti jadi tidak hanya membacanya siang dan malam. Kalau hanya membaca siang dan malam itu menghafal boleh saja, tapi merenungkan itu lebih bermanfaat tentang hukum. Betul. Jadi kalau kita hanya menghidupkan huruf, penampilan luarnya saja kita agama dan saleh, gitu ya. Tapi isinya seperti yang Pendeta Hutapea katakan, hancur sebenarnya dia. Seperti disiram air panas seperti itu ya, tidak sama sekali mencerminkan dari hati. Terima kasih. Kita ke hari Kamis dengan judul Doa Daniel. Ini doa Daniel, dari tadi banyak ya, doa Nehemia, Yeremia juga berdoa, Yosia juga berdoa gitu. Sepertinya pembelajaran hukum Taurat itu membawa kita kepada kehidupan doa gitu. Akhirnya berserah gitu ya. Apa yang Daniel doakan di Daniel 9 ayat 1 dan 9 dan kenapa permohonannya pedih dan penuh air mata. Lalu dia teringat dengan kitab Ulangan. Itu ceritanya bagaimana Pendeta David Panjaitan?
Oke, jadi Daniel ini adalah orang muda yang extraordinary. Kenapa saya katakan extraordinary? Kalau kita baca buku Yeremia, di sana dikatakan bahwa yang dibawa ke pembuangan di Babylon itu adalah keturunan bangsawan. Yang budak, yang kelas 2, ketiga itu tinggal di Yehuda. Kira-kira seperti itu. Jadi orang-orang extraordinary. Nah, salah satu bukti bahwa dia orang yang extraordinary adalah dia sangat concern dengan keadaan bangsa itu. Jadi dia menangisnya begini, aduh bangsa ini kan bangsa pilihan Tuhan, yang seharusnya hidupnya aman dan nyaman, tetapi sekarang ditawan oleh karena ketidaksetiaannya. Nah, yang terjadi di buku Ulangan adalah Musa mengingatkan bangsa itu, kalau kamu sudah sampai di sana, yang Tuhan harapkan itu adalah kamu tetap setia. Kalau kamu tidak setia, kamu akan menderita. Kira-kira seperti itulah. Lalu contoh yang lain, bagi mereka yang LDR contohnya. Oke, kamu mau meraih cita-cita melanjutkan kuliah, silahkan. Mau cari bekerja merantau, silahkan. Tetapi harus setia. Kalau nggak setia, kamu menderita. Kira-kira begitu. Lalu, ya ada yang setia, ada yang tidak setia. Begitu tidak setia, kan diputuskanlah sama pacarnya. Nangislah, sedihlah. Lalu teman-teman, itulah gara-gara lu nggak setia sih, jadi lu menderita. Gue juga. Kira-kira begitulah ilustrasinya, Ivy. Dan itu yang dirasakan dan dilihat oleh Daniel. Lalu setiap doa Daniel, perhatikan doa Daniel, apa yang selalu dia katakan? Tuhan ampunilah bangsaku yang tidak setia ini. Ya ampunilah. Itu Ivy. Menarik. Tuhan ampunilah bangsaku, dan Daniel tidak pernah bertanya mengapa ini terjadi kepada kami. Betul. Ya kan? Karena dia udah baca kitab Ulangan, dia udah tahu kami ada di sini karena konsekuensi opung-opung kami dulu gitu ya, Pendeta Hutapea ya. Yeah. Ini apa yang bisa kita pelajari dari sini, Pendeta? Karena banyak anak muda, banyak orang yang kalau kena apes gitu ya, kenapa Tuhan saya begini? Tapi Daniel nggak pernah bertanya, tapi dia tetap berdoa gitu ya. Apa yang bisa kita pelajari dari situ, Pendeta? Ya, seperti Ivy sebutkan tadi, bahwasanya Daniel tidak pernah bertanya mengapa. Yeah. Karena apa? Karena dia sudah tahu alasannya. Dia sudah tahu alasannya. Jadi setelah dia belajar, kan di kitab Ulangan ada berkat dan yang satu kita kadang tidak enak menyebutkannya, ya. Tapi ya bagaimanapun kita sudah tahu itu bahwa ada berkat dan ada kutuk. Berkat itu untuk memperoleh berkat ada syaratnya. Jika engkau, tapi kalau melanggar dari syarat tersebut, otomatis yang diterima adalah apa? Adalah yang tidak baik tadi. Yeah. Jadi Daniel, dia sudah belajar, dia sudah tahu, saya yakin, dia sering membaca kitab Taurat, ya, kitab Ulangan, dia baca. Jadi sehingga dengan pengetahuan dia tidak tanya mengapa. Karena dia sudah tahu, dia hanya memohon supaya bangsa itu bertobat. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Sekarang seperti Ivy sebutkan tadi, apa manfaatnya buat kita? Apa manfaatnya buat kita? Kita harus belajar. Sama seperti yang kita sebutkan, kita diskusikan beberapa waktu yang lalu, kita perlu tahu sejarah. Jadi kalau kita tahu sejarah, kita akan mengetahui, oh, kalau begini, kalau begitu, begini. Jadi semua kan kita tahu. Buat kita sekarang, mari kita semakin memfokuskan hati dan pikiran kita untuk mengetahui kehendak Allah.
Dan kalau kita berusaha untuk mengetahui kehendak Allah, maka kalaupun terjadi sesuatu, kita anggap itu adalah suatu alat yang Tuhan berikan supaya menyadarkan kita, ya, supaya kita sadar. Terjadi mungkin satu hal-hal yang kita tidak suka, tapi itu menyadarkan kita. Supaya apa? Kita sadar dan jangan mengulanginya lagi. Sebagai contoh, mungkin pernah ada orang karena ugal-ugalan dia mengendarai sepeda motor dengan apa? Dengan ugal-ugalan di kecelakaan. Ya, puji Tuhan. Dia mungkin apa? Dia tidak sampai meninggal. Hal ini kalau dia tetap ingat, waktu kemudian kalau dia mengendarai, dia akan hati-hati. Karena dia sudah pernah apa? Sudah pernah celaka. Tapi sangat disayangkan. Ada sudah pernah celaka, ugal-ugalan lagi. Itu yang salah. Jadi dengan apa yang telah terjadi waktu yang lalu, itu menjadi pelajaran buat kita. Bagi Daniel, setelah dia mempelajari kitab Ulangan, kitab Taurat, di mana dia mempelajari berkat dan kutub, kalaupun terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, dia tahu itu karena apa? Adalah karena kesalahannya. Dia ajak bangsa itu supaya bertobat. Itu yang saya berikan, Abi. Amin. Jadi saya rasa pelajaran Daniel tadi itu mengaminkan Roma 10 ayat 17. Isinya, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena Daniel banyak belajar, banyak tahu, akhirnya imannya lebih kuat gitu ya, daripada menanyakan mengapa Tuhan, tapi fokusnya lebih kepada jadi pembebasannya kapan Tuhan, apa yang harus saya lakukan gitu kan ya, supaya nubuatan Tuhan terjadi. Berbicara mengenai nubuatan, tadi kan doa Daniel itu di Daniel 9 ayat 1 sampai 9. Di situ ya dia sedih lah, galau gitu ya. Nanti jawabannya datang di Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Tuhan kasih dia penglihatan supaya dia nggak galau lagi gitu ya. Nah ini pertanyaannya Pendeta David Panjaitan. Jadi selama Daniel hidup, dia tidak pernah melihat jawaban Tuhan itu terjadi gitu kan ya. Tapi kita sekarang sudah tahu ada nubuatan 70 minggu itu. Nah itu maknanya bagi kita umat Advent itu apa, Pendeta David Panjaitan? Makna ya. Maknanya sederhana saja. Sebagaimanapun penderitaan atau sebesar apapun penderitaan yang kita hadapi, pada waktu kita setia kepada Tuhan, kita pasti akan lepas. Itulah maknanya. Tetapi yang sering dipelajari oleh orang adalah peristiwa-peristiwanya. Oh, ini ada penganiayaan begini. Bukan seperti itu. Poinnya adalah bahwa bagaimanapun kondisi dunia ini, bagaimanapun susahnya dunia ini, Tuhan tetap mengontrol, Tuhan tetap mengendalikan. Ya, Tuhanlah yang mengetahui, dan orang-orang yang setia, orang-orang yang menang itu pasti akan, orang-orang yang setia itu pasti akan apa? Pasti akan menang. Menang dan lepas. Amin. Terima kasih. Kita sudah berada di akhir dari episode kali ini dan pelajaran ke-11. Kalau boleh saya lihat, pelajaran 1 sampai pelajaran 10 itu lebih banyak mengenai sejarah, teori, harus diingat, harus diulang-ulang lagi. Tapi mulai pelajaran ini lebih aplikatif sebenarnya ya, karena udah membawa kepada reformasi. Nanti kita akan lihat di pelajaran 12 dan 13, apalagi perubahan dan juga aplikasi yang mau kita dapat dari mempelajari kitab Ulangan. Jadi sebagai closing statement, saya mau tanya Pendeta David Panjaitan dan juga Pendeta Paul Hutapea, setelah kita belajar 1 kuartal ini, aplikasinya apa nih supaya kita jangan omong doang gitu ya, yang harus saya lakukan mulai dari hari ini untuk menggenapi kitab Ulangan atau untuk menghidupkan kitab Ulangan itu apa salah satunya? Saya ke Pendeta David Panjaitan dulu. Ya, apa sih yang menarik dari buku Ulangan ini yang bisa kita implementasikan sekarang kan gitu? Iya. Prinsipnya dari dulu sampai sekarang sama. Siapa yang setia akan hidup aman dan nyaman.
Siapa yang tidak setia ya terima resikonya, kan gitu orang Jawa bilang. Terima resikonya. Nah, resikonya itu yang perlu kita mengerti adalah bisa jadi diterima saat ini di dunia ini, dan yang pasti itu akan diterima nanti pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena buku Yohanes berkata akan ada dua kebangkitan. Satu yang bangkit akan menerima upah yang kekal, yang kedua kebangkitan yang akan menerima hukuman yang kekal. Nah, kira-kira seperti itu akhir daripada perjalanan hidup semua manusia ini. Dan yang hidup berbuat baik akan mengalami kebangkitan pertama, dan pada waktu hidup tidak berbuat baik akan mengalami kebangkitan yang kedua. Amin. Jadi di hari Jumat juga aku jadi teringat ada kata jangan lelah dalam berbuat baik gitu ya, karena memang hidup ini nanti akan ada hasilnya gitu ya, mau dalam kehidupan kita atau di kehidupan kekal nanti. Dari Pendeta Paul Hutapea, apa aplikasinya dari Kitab Ulangan ini? Jadi seperti telah disebutkan tadi, bahwasanya Allah pada zaman Musa adalah Allah juga Allah pada zaman Daniel. Ya. Dan itu juga Allah pada zaman kita ini. Aturan yang Tuhan buat pada zaman Musa, itu juga aturan yang Tuhan inginkan kita dijalani pada zaman Yeremia, pada zaman Daniel, dan juga pada zaman kita. Aturan itu adalah demi kebahagiaan kita. Bila mana kita tetap berjalan di dalam aturan yang Tuhan telah berikan, kita akan menemukan hidup yang lebih baik. Seperti yang Pendeta David sebutkan tadi, kalaupun kebaikan itu tidak seperti yang kita harapkan sampai akhir hidup kita, kita yakin kebaikan yang melebihi apa yang kita rindukan akan kita dapatkan di dunia baru. Penting kita tetap setia kepada Tuhan, dan iman kita mari kita hidupkan dengan sebaik mungkin. Jadi inilah harapan buat kita semua. Iya, itu juga yang saya dapatkan dari pelajaran ini ya, bahwa pembelajaran akan firman Tuhan akan selalu membawa kepada penyerahan melalui doa gitu ya, karena dari tadi ya Yosia, Mika, Yeremia, Nehemia, mereka kelihatan dari doanya dan akhirnya membawa kepada penurutan. Nanti penurutan itu akan membawa perubahan yang baik dalam kehidupan kita. Baiklah, kalau begitu saya minta kesediaan Pendeta David Panjaitan, bolehkah berdoa bagi kita semua? Ivy, sebelum berdoa, tadi Ivy singgung beberapa nabi-nabi yang berdoa, khususnya Daniel. Betul. Seperti yang saya terangkan tadi, bahwa doa itu speak to authority. Lihat format doa ketiga orang itu. Mereka selalu katakan, kami orang berdosa, kami tidak layak, ampunilah kami, hanya Engkaulah yang layak. Artinya apa? Pada waktu kita memohon sesuatu kepada orang yang punya otoritas, kita harus mengosongkan diri kita. Itu tambahan saja, Ivy. Ya, silakan Pendeta. Ya, kita berdoa. Tuhan, kembali bersyukur oleh karena kami telah menyelesaikan diskusi sekolah sahabat kami, dan kami percaya apa yang telah kami perbincangkan, apa yang telah kami diskusikan akan mempersiapkan kami menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi, dan tentunya akan menghangatkan korean kami, ya Tuhan. Berdoa untuk pemirsa dimanapun mereka berada, Tuhanlah yang akan melindungi mereka dan akan memperhatikan mereka, memberikan kebutuhan mereka sesuai dengan rencana-Mu, ya Tuhan. Kami akan berpisah dan pertemukan kami sekali waktu dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Paul Hutapea dan juga Pendeta David Panjaitan.
Bagi para pemirsa sekalian, untuk kebersamaan kita kurang lebih 50 menit ke belakang ya. Dan saya selalu anjurkan supaya kita tetap tonton terus, kalau boleh dibagikan kalau misalnya ini sudah menjadi berkat, terutama bagi umat-umat saudara-saudara di Sumatera kawasan tengah ya. Terima kasih sudah bersama kami di episode kali ini. Dan episode kali depan, pelajaran yang ke-12, kita akan mengupas kitab Ulangan dalam Perjanjian Baru supaya komplit ya. Kalau tadi banyak dari Perjanjian Lama, nanti kita akan lihat Perjanjian Barunya. Kalau begitu, sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati kita semua.